Imam Ibnu Hanbal mendengar ada seorang alim alamah yang mempunyai hadis dengan sanad yang cukup tinggi, adanya di Syria, sedangkan Imam Ibnu Hanbal adanya di Irak. Jarak antara Irak dan Syria itu hampir 2000 km. Tapi karena cintanya dengan ilmu, maka Imam Ibnu Hanbal paksain datang, berusaha datang, walaupun dengan kesusahan yang luar biasa. Kalau sekarang sih enak, ada pesawat, ada bis. Kalau dulu paling top apa Pak? Top onta. Jadi bisa dibayangkan itu bisa berbulan-bulan dari Irak ke Syria. Setelah sampai di Syria, ternyata tanya sana tanya sini, ulama tersebut adanya di kota Damaskus, di pinggiran gurun pasir. Dari kejauhan dia lihat ini ulama tersebut, syekh tersebut sedang nenteng ember, isinya roti alus-alus sama cincangan daging. Di depannya ada anjing. Jadi anjing di depannya ada banyak. Lalu disamperin sama Imam Ibnu Hanbal. Begitu sampai di situ, Imam Ibnu Hanbal memberi salam, assalamualaikum. Kemudian dijawab waalaikumsalam, tanpa noleh dia terus ngempanin anjing. Begitu selesai, dia buru-buru minta maaf kepada Imam Ibnu Hanbal. Ane tahu ente kemari mau ngaji, ane tahu ente kemari mau nuntut ilmu. Asal ente tahu ini anjing-anjing datang dari jauh, bukan punya orang sini. Dia mengharap aku memberikan makan kepadanya. Kalau seandainya aku lebih ngeladenin kamu duluan ketimbang anjing-anjing ini, saya takut ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ane punya hadis, katanya, hadatsani al-a'raju qala hadatsani Abu Zinad qala hadatsani Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qata'a raja man iltajahu qata'a Allahu rajahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang memutus harapan orang yang berharap kepadanya, maka Allah putuskan harapannya di yaumil qiyamah nanti. Ane takut dengan ancaman itu. Kata Imam Ibnu Hanbal, nggak apa-apa Syekh, ini cukup hadis ini buat saya, nggak apa-apa, cuma satu. Walaupun jauh dari sana kemarin dapat cuma satu. Kenapa? Yang pertama, hadis ini sanadnya cukup tinggi antara engkau dan Rasulullah hanya terpaut 3 orang. Di dalam ilmu hadis ini dikatakan atau disebut sulasiyah. Jadi antara orang tersebut dan Rasulullah hanya terpaut 3 orang. Dalam muwatta'nya Imam Malik itu banyak ditemukan hadis sulasiyah. Antara Imam Malik dan Rasulullah hanya terpaut 3 orang. Bahkan di dalam muwatta'nya ada beberapa terdapat hadis sunaiyah. Antara Rasulullah dan Imam Malik hanya terpaut 2 orang. Kata Imam Ibnu Hanbal, cukup ini Syekh. Yang pertama, ini hadis sanadnya cukup tinggi. Antara engkau dan Rasulullah hanya terpaut 3 orang. Yang kedua, ini hadis luar biasa. Kenapa? Karena engkau sudah mengamalkannya.
engkau punya hadis yang cukup tinggi, tapi juga engkau sudah mengamalkannya. Ini termasuk mudah-mudahan kita yang kemari karena ingin menuntut ilmu. Ya, mungkin kita nggak bisa dibandingkan dengan Imam Ibnu Hanbal. Ya, mungkin jarak kita antara rumah kita ke sini ada yang 100 meter, ada yang paling jauh 2 kilo kali. Ya, jadi kita kemari ini karena uhibbu as-salihina wa lastu minhum. Kita cinta kepada orang-orang saleh. Ini ada guru-guru kita, ya, yang membimbing kita. Kita cinta kepada orang-orang saleh, walaupun kita bukan bagian dari mereka. Kenapa? Li'alli anala bihimus syafa'ah. Mungkin dengan dekat-dekat dengan mereka, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang saleh, kita bisa ikut dapat syafaat.